Selamat pagi Bapak dan Ibu, semoga pagi ini semuanya dalam keadaan yang sehat. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu peserta training hari ini, kepada fasilitator Bapak Saifuddin Ibak dan Bapak Sigit Mustafa, dan juga kepada para pendukung acara ini, Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan BMU. Pada pagi ini, saya Lutfiana dari Climate Policy Initiative akan memaparkan hasil studi terbaru kami, yaitu akses pendanaan untuk mendukung diversifikasi petani swadaya di Kabupaten Berau. CPI adalah organisasi analisis dan penasehat yang bekerja dengan keahlian mendalam di bidang keuangan dan kebijakan. Misi kami untuk mendukung pemerintah, bisnis, dan lembaga keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi perubahan iklim. Dengan ini, saya mohon izin untuk menyampaikan hasil studi terbaru kami. Perekonomian Kabupaten Berau didukung oleh usaha perkebunan, khususnya kelapa sawit, yang terus meningkat, yang mendominasi lahan tertanam sampai dengan 90% bila dibandingkan dengan komoditas lain seperti kakao, lada, padi, jagung, dan juga tanaman pangan lainnya seperti ubi, singkong, dan kacang-kacangan. Tren kenaikan kelapa sawit ini meningkatkan risiko perekonomian Berau untuk bergantung terhadap satu komoditas utama. Petani swadaya merupakan aktor yang paling aktif dalam menanam pohon kelapa sawit baru. Selain itu, populasi petani kecil berkontribusi terhadap 22% lahan sawit di Berau. Melanjutkan studi CPI sebelumnya, dari menambang ke menanam, transisi ekonomi berkelanjutan untuk Berau Kalimantan Timur, studi terbaru kami menemukan bahwa yang pertama, apabila bergantung pada satu komoditas sawit saja, penerimaan petani sebenarnya masih di bawah potensi. Pendapatan petani swadaya juga terlalu bergantung pada kestabilan harga tandan buah segar. Lalu temuan kami yang kedua, diversifikasi komoditas bisa memperbesar pendapatan dan bisa juga mengurangi ketergantungan pada satu komoditas tertentu, tetapi besar kemungkinan pada saat petani kecil swadaya akan mendiversifikasikan komoditas lahannya, akan menghadapi keterbatasan modal untuk kegiatan ini. Lalu temuan kami yang ketiga, untuk mendukung kegiatan diversifikasi, pendanaan bisa diperoleh melalui produk perbankan atau keuangan yang dapat diakses oleh petani. Salah satu faktor penting untuk mengakses pendanaan adalah dokumen izin usaha. Di sini, temuan inti kami yang pertama adalah tingkat penerimaan lahan sawit dan pendapatan petani swadaya yang berasal dari penjualan tandan buah segar berada jauh di bawah UMR dan pendapatan regional bruto per kapita Kabupaten Berau. Analisa ini berdasarkan hasil survei data kami kepada 400 petani swadaya di lahan 2 hektar. Hasil survei menunjukkan bahwa penerimaan petani swadaya dari lahan sawit berada 439% lebih rendah dibandingkan dengan UMR dan juga pendapatan regional bruto per kapita jika ditotal selama 25 tahun. Pemasukan dari tandan buah segar tidak menghasilkan pendapatan yang cukup bila dibandingkan dengan UMR. Bahkan kalaupun harga jualnya meningkat 25% dari harga di tahun 2017, yaitu Rp1.467, pendapatan dari penjualan tandan buah segar ini juga masih di bawah UMR. Jadi salah satu solusi yang berpotensi meningkatkan pendapatan adalah dengan diversifikasi tanaman sawit dengan komoditas lain untuk membuka peluang peningkatan pendapatan para petani swadaya. Lalu ini temuan inti kami yang kedua, diversifikasi sangatlah penting dan berpotensi memberikan jaminan yang lebih baik terhadap ketidakpastian harga pasar komoditas. Diversifikasi berpotensi memberikan peluang untuk memberikan peningkatan pendapatan petani swadaya. Berdasarkan analisa kami terhadap harga komoditas, tren harga jual menunjukkan bahwa harga lada cenderung menurun dengan signifikan hampir sepertiganya per tahun jika dibandingkan dengan komoditas lainnya.
Sementara itu, harga jual kakao dan jagung secara rata lebih stabil dibandingkan dengan lada, bahkan jika dibandingkan dengan harga sawit. Akibatnya, kakao dan jagung dinilai lebih menarik untuk mendiversifikasi sawit dibandingkan dengan lada. Diversifikasi juga berpotensi untuk meningkatkan mata pencaharian petani swadaya. Kami melakukan analisis terhadap potensi penerimaan dari diversifikasi, di mana semua skenario menggambarkan diversifikasi hanya pada lahan yang ada 2 hektar yang sudah dialokasikan untuk perkebunan, bukan merambah lahan baru. Pemodelan ini adalah berdasarkan total penanaman 2 hektar dalam periode 25 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa menanami sebagian lahan dengan jagung atau kakao berpotensi memberikan penerimaan yang lebih tinggi, bahkan bisa mencapai 800% atau 9 kali lipat peningkatan pendapatan jika dibandingkan dengan penanaman 100% sawit saja. Temuan selanjutnya, temuan inti ketiga kami adalah untuk mendukung kegiatan diversifikasi, perlu tambahan modal untuk pembelian alat, penanaman, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk akses modal, petani swadaya dapat mengakses beberapa produk perbankan atau keuangan untuk mendukung diversifikasi, termasuk kredit usaha rakyat, asuransi tani jagung, garansi kredit, dan juga pinjaman lunak. Kredit usaha rakyat adalah instrumen kredit berbunga rendah yang mencakup kredit syariah, lalu garansi kredit adalah jaminan atas kegagalan bayar yang mencakup 70-80% total pinjaman dengan biaya 1-2% total pinjaman. Asuransi usaha tani jagung adalah instrumen asuransi yang memberikan jaminan terhadap kegagalan panen jagung yang dikarenakan karena iklim. Lalu pinjaman lunak adalah skema kerjasama perhutangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti bank, badan layanan umum, dan koperasi untuk memberi keringanan pinjaman. Produk-produk ini juga dapat mengurangi risiko keuangan ketika melakukan diversifikasi. Risiko-risiko tersebut misalkan fluktuasi harga, akses penjualan, lalu situasi darurat yang menyebabkan kehilangan pendapatan, ketidakpastian siklus produktivitas, dan juga sulitnya akses pinjaman ke perbankan. Lalu mengapa STDB ini penting dimiliki oleh petani swadaya? Karena izin usaha dan surat tanda daftar budidaya merupakan pelengkap izin usaha yang penting dimiliki. Dokumen-dokumen tersebut dapat meningkatkan akses keuangan dan pasar, dapat merampingkan persyaratan untuk akses keuangan dan rantai pasokan. Ini karena petani swadaya dengan STDB dapat menjual hasil panennya kepada perusahaan yang mematuhi sertifikat sawit berkelanjutan Indonesia atau ISPO. Lalu memiliki STDB juga dapat mencegah penguasaan lahan secara ilegal. Mendorong petani swadaya untuk memiliki STDB dapat mengurangi perluasan area penggunaan lahan dan perambahan kawasan hutan negara. Lalu di sini ada persyaratan pengajuan STDB. Yang pertama adalah mengisi formulir permintaan asli, lalu menyerahkan fotokopi KTP atau surat domisili, menunjukkan sertifikat hak perkebunan asli yang dikeluarkan oleh desa, menyampaikan salinan sertifikat kepemilikan tanah, menunjukkan sertifikat benih dan sertifikat penyerahan benih asli, sketsa plot perkebunan, menunjukkan surat asli kepemilikan atas sebidang perkebunan, dan dokumen-dokumen yang disebutkan di atas dibuat dalam 2 rangkap salinan. Berikut ini adalah ringkasan dan akses produk perbankan atau keuangan yang dapat diakses petani swadaya dalam mendukung diversifikasi. Produk yang pertama adalah kredit usaha rakyat atau KUR. KUR ini memberikan suku bunga yang lebih rendah, yaitu 7% jika dibandingkan pinjaman bank komersial pada umumnya, yaitu sekitar 13-18% per tahunnya dengan bentang tenor yang sama, 4-5 tahun.
jenis pembiayaan KUR investasi dapat diakses untuk membiayai kebutuhan modal untuk diversifikasi. Kami melakukan simulasi pemodelan penggunaan produk perbankan KUR, kredit usaha rakyat. Ini adalah pemodelan yang kami lakukan. Di sini, jika petani swadaya di Berau memiliki setengah hektar lahan sawit dengan pohon rata-rata usianya 10 tahun dan ingin memanfaatkan 1,5 hektar lahan tidak produktif untuk misalkan setengah hektar untuk kakao dan 1 hektar untuk jagung melalui tumpang sari, mereka dapat mengajukan permohonan untuk pinjaman KUR minimum yaitu sebesar Rp25 juta untuk diversifikasi jika dibandingkan dengan melanjutkan menanam sawit yang memerlukan tambahan modal jauh lebih besar yaitu Rp48 juta. Memilih jalur diversifikasi menghasilkan potensi pendapatan tahunan yang bisa mencapai 200% lebih tinggi jika dibandingkan dengan melanjutkan untuk menanam tanaman sawit di lahan yang ada. Produk selanjutnya adalah asuransi usaha tani jagung. Produk ini menanggung kerugian produktivitas karena alasan yang wajar, dan produk ini juga didukung oleh pemerintah. Namun, asuransi usaha tani jagung ini sekarang belum beroperasi, jadi ini diharapkan akan beroperasi pada tahun depan 2021. Besarnya klaim asuransi ini adalah sebanding dengan biaya produksi, sedangkan biaya preminya adalah sebesar 2% dari biaya produksi per hektar lahan. Asuransi adalah alat utama bagi petani swadaya untuk mengamankan pendapatannya dalam menghadapi risiko iklim. Produk selanjutnya adalah garansi kredit. Secara umum, ada beberapa persyaratan agar pinjaman petani kecil dijamin, yaitu pertama, memiliki izin usaha. Yang kedua, memiliki situs usaha yang jelas, karena kunjungan situs oleh penjamin itu akan memungkinkan pada saat melakukan penilaian terhadap calon petani yang akan dijaminkan. Lalu yang ketiga, memiliki pengalaman usaha minimal 2 tahun dan mampu membuktikan kalau usaha tersebut menghasilkan. Dan juga tidak dalam status kredit macet, proses klaim, atau kebangkrutan. Dan juga memiliki dokumen pendukung untuk persyaratan-persyaratan yang disebut di atas. Garansi kredit untuk perkebunan petani swadaya dalam prakteknya itu dilakukan secara kolektif. Jadi penjaminan itu dapat terlaksana setelah kesepakatan dibuat antara bank yang mengajukan permintaan kolektif untuk pinjaman petani swadaya dan juga lembaga penjamin kredit. Lalu produk lainnya adalah skema pendanaan menggunakan produk pinjaman lunak atau konsesi yang telah banyak diaplikasikan oleh bank atau institusi berbasis syariah. Skema ini menekankan fleksibilitas dalam pengaturan kerjasama sehingga dapat mendukung aktivitas diversifikasi. Di sini dalam skema ini pertama-tama kelompok petani swadaya yang dikelola di bawah koperasi kelapa sawit bisa dalam bentuk koperasi swadaya petani sawit atau koperasi unit desa, mengajukan pinjaman konsesi kolektif kepada bank syariah. Lalu dilanjutkan dengan bank melakukan penilaian terhadap karakteristik, kapasitas, dan juga kondisi calon peminjamnya. Setelah itu, pinjaman akan diberikan oleh bank, disalurkan kepada koperasi unit desa, lalu kepada petani swadaya dengan skema simpan pinjam, dan pinjaman input pertanian seperti pinjaman agribisnis, pupuk, dan peralatan bagi anggota koperasi. Lalu, skema pembayaran kembali dapat dilakukan melalui potongan pembayaran dari penjualan tandan buah segar, kontrak dari penjualan tandan buah segar, atau pembayaran secara tunai. Berdasarkan pada 3 temuan inti kami, dapat disimpulkan bahwa diversifikasi dapat mendukung peningkatan pendapatan dan ketahanan ekonomi petani sawit swadaya dengan lahan terbatas. Sejauh ini, kakao dan jagung paling berpotensi untuk menambah penerimaan ketika dijadikan tanaman sampingan sawit.
Selain itu, penggunaan produk-produk perbankan seperti kredit usaha rakyat, asuransi usaha tani jagung, garansi kredit, dan juga pinjaman lunak dapat mengurangi risiko yang dihadapi petani swadaya dalam rangka menjalankan aktivitas diversifikasi. Lalu, untuk menjaga diversifikasi, agar tidak mengakibatkan deforestasi, diversifikasi perlu dilakukan di lahan area penggunaan lain kosong yang sudah ada. Jadi tidak memperluas lahan untuk pertanian. Untuk memperbesar peluang akses pendanaan, diversifikasi ini dapat mencegah penggunaan lahan ilegal. Petani swadaya perlu diberikan bantuan kepemilikan, dokumentasi izin usaha, dan juga surat tanda daftar budidaya. Sekian kesimpulan kami, Bapak Ibu, dari studi terbaru kami, yaitu akses pendanaan untuk petani swadaya sawit di Kabupaten Berau. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Semoga kalau misalkan ada pertanyaan, kami bisa mengumpulkan dan juga bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Dan juga semoga paparan hari ini memberikan masukan, memberikan masukan, memberikan pengalaman yang baru untuk Bapak Ibu dan juga kami. Terima kasih Bapak Ibu, semoga sehat selalu.